dalam pengembangan kurikulum. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip kontinuitas atau berkelanjutan. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi kesinambungan antar materi pelajaran, mata pelajaran, antar kelas, maupun antar jenjang pendidikan. Nah, sebenarnya proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan atau tidak terputus-putus. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan dan belajar siswa bisa maju secara sistematis, di mana jenjang pendidikan yang lebih rendah menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas atau jenjang di atasnya. Prinsip kontinuitas mempunyai elevator melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu agar mendapatkan kesimpulan yang benar terhadap perkembangan hasil belajar siswa. Dengan demikian, akan terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat awal siswa untuk mengikuti pendidikan pada kelas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, akan terhindar dari adanya pengulangan-pengulangan program dan aktivitas belajar yang tidak diperlukan, sehingga bisa menghemat waktu, tenaga, bahkan dana peserta. Pendidikan akan berjalan lebih efisien dan efektif. Yang selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas, berkesinambungan secara vertikal atau berjenjang. Dalam artian, jenjang pendidikan yang satu dengan yang lebih tinggi dikembangkan kurikulumnya secara berkesinambungan tanpa ada jarak di antara keduanya. Dari tujuan pembelajaran sampai ke tujuan pendidikan nasional juga berkesinambungan. Demikian pula komponen yang lainnya. Yang kedua, berkesinambungan horizontal atau berkelanjutan. Dapat diartikan pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dan tingkat atau kelas sama tidak terputus-putus dan merupakan pengembangan yang terpadu. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum agar terdapat kesinambungan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, materi-materi ajar diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat berikutnya hendak sudah diajarkan pada tingkat kelas atau jenjang sekolah sebelumnya. Yang kedua, materi ajar yang sudah diajarkan pada tingkat kelas atau jenjang sekolah sebelumnya tidak perlu diajarkan lagi pada tingkat sekolah berikutnya, kecuali atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip kontinuitas. Pada pembelajaran di sekolah, materi bangun datar dan bangun ruang. Pada jenjang SD, siswa dikenalkan dengan bangun datar dan mengidentifikasi bentuk bangun ruang. Pada jenjang SMP, siswa memperdalam materi bangun ruang dengan mempelajari rumus-rumusnya. Kemudian, pada jenjang SMA, siswa diajak untuk menyelesaikan masalah melalui soal latihan bangun ruang dan dapat menyelesaikan permasalahan materi dimensi 3. Selanjutnya yaitu rumusan prinsip kontinuitas berkelanjutan di sekolah. Yang pertama, materi operasi bilangan dasar dalam materi pelajaran matematika di kelas 7 SMPN 4 Kota Cirebon menjadi materi prasyarat dalam perhitungan aritmatika di kelas 8. Jadi materi dasarnya harus sudah dipelajari di kelas 7, kemudian berkelanjutan sampai kelas 8. Nah, selanjutnya yang kedua ada sekolah SMPN 4 Kota Cirebon menyediakan bahan ajar sesuai dengan jenjang dan tingkatan kelas dengan memperhatikan materi ajar yang berkaitan pada tiap kelasnya, dan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kelas 8, kemudian kurikulum 2013 untuk kelas 9. Prinsip yang ketiga yaitu rumusannya, guru di SMPN 4 Kota Cirebon menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada mata pelajaran di setiap semesternya. Kemudian yang terakhir, guru matematika di SMPN 4 Kota Cirebon mengikuti MGMP Matematika untuk memusyawarahkan materi yang akan diajarkan di kelas 7, 8, maupun 9 pada kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 agar terjadi kesinambungan materi ajar di kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih.